الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu tentang konsep namanya wahdatul wujud, konsep ahad, konsep muwahhid, inilah yang akan kita tuangkan malam ini. Ya. Yang penting Bapak Ibu ya, paham tidak paham, dengar sajalah baik-baik, dia akan mengalir Bapak Ibu. Karena ini adalah makom yang tertinggi. Nah, di mana letaknya makom wahdatul wujud itu adalah makom yang tertinggi. Disinilah para ulama-ulama kasab itu darahnya itu dihalalkan, lehernya itu dipenggal dan dipancung, seperti Syekh Siti Jenar, seperti Abu Mansur Al-Halaj dan lain sebagainya. Karena dirinya itu telah muwahhid, dirinya itu telah ahad, dirinya telah tunggal bersama Allah. Karena yang tunggal itu bukan dirinya sebenarnya, yang muwahhid itu bukan dirinya, yang wahdatul wujud itu bukan dirinya. Yang tunggal, yang muwahhid, yang ahad, yang wahdatul wujud itu hanyalah diri Allah semata-mata Bapak Ibu. Diri kita ini kata Ustaz, sejak mula jadinya diri kita ini nggak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Karena Allah cuma yang ada, maka adanya Allah itu dikatakan namanya wahdatul wujud. Wujud yang satu, wujud yang tunggal hanya Allah semata-mata. Ya, ini memahaminya Bapak Ibu. Jadi wahdatul wujud itu artinya Bapak Ibu wujud yang satu, wujud yang esa, wujud yang tunggal. Ya, siapa wujud yang tunggal, yang esa, yang satu itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu wujud yang tunggal. Ya. Apa kata Allah ketika Allah itu dalam kesendirian? Allah itu dalam kesunyian, Allah itu dalam kehampaan. Allah itu masih dalam keadaan jomblo namanya Bapak Ibu. Belum ada siapa-siapa. Ya. Belum ada namanya nur, gitu. Belum ada namanya malaikat, belum ada namanya surga dan neraka, belum ada namanya aras, luh, kursi, mahfuz, belum ada. Ya. Yang ada adalah yang maha ada. Yang ada itu yang maha ada. Yang maha ada itu hanya dirinya. Kata-kata dirinya juga belum ada. Jangankan kata-kata dirinya, Tuhan yang bernama dengan nama Allah itu juga belum ada. Ini yang dikatakan Allah itu dalam surat Al-Insan ayat 1. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut, yang tidak pernah bisa disampaikan, dibicarakan, diceritakan, dianalisa dan dipahami. Kenapa tidak pernah bisa diucapkan, disampaikan, diceritakan, dipahami? Karena alam belum ada, ruang, waktu, tempat, masa, zaman belum ada. Jangankan ruang, waktu, tempat, zaman, dan masa, nur saja belum ada, surga saja belum ada, neraka juga belum ada. Tuhan yang bernama Allah pun juga belum ada namanya itu Bapak Ibu. Yang ada itu hanya aku. Kata-kata aku pun juga belum ada. Betul-betul dalam keadaan kosong nih Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu menceritakan hal yang kosong, yang hampa? Gak bisa. Ini makom yang tertinggi, makom belum ada segala yang adanya. Itu makom yang tertinggi, makom kekosongan namanya.
Di dalam makom kekosongan, di dalam makom kehampaan. Ya, kekosongan dan kehampaan itu yang aku. Maka ketika itulah Tuhan itu menjelaskan tentang dirinya. Apa kata Tuhan terhadap dirinya? Kuntu kanzan mahfiyan. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an u'roba wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini ingin dikenal. Karena aku ini ingin dikenal, maka aku mentajalikan diriku. Tajali diriku itu aku namai dengan namanya Muhammad. Supaya Muhammad itu dia mengenal akan aku, bahwa sesungguhnya aku inilah yang wujud pada dirinya. Kalaulah Muhammad itu mesti mengenal akan Allah, Allah itu yang wujud pada dirinya, maka disitulah sejak mula adanya Muhammad itu tidak pernah berpisah cerai dengan Tuhan. Tak pernah berpisah cerai dengan Tuhannya. Disitulah letaknya dia itu tunggal. Dia itu telah muwahhid, dia itu ahad bersama Tuhannya itu. Kalaulah dia itu ahad, muwahhid, tunggal dengan Allah, lalu siapa Muhammad, siapa Allah itu sebenarnya? Bahwa Allah dan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu esa. Esa itu tunggal, tunggal itu ya dirinya semata-mata. Jadi nggak pernah berpisah cerai antara Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah. Ketika itu Bapak Ibu, barulah terzahirlah namanya Nur. Terzahir namanya Nur. Siapa nama Nur itu? Nur inilah yang disebut namanya dengan Nur Ilahi. Nur Ilahi itu, ini yang dikatakan namanya Nur Allah. Nur Ilahi, ini yang disebut namanya Nur Allah. Kenapa Nur Allah, Nur Ilahi ini ya, disebut namanya Nur? Karena asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Dikatakan Nur Ilahi, Nur Allah, karena asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri. Maka segala sesuatu yang terbit dari diri Tuhan berupa nur, maka nur itu yang disebut namanya Nur Ilahi atau Nur Allah. Kemudian Nur Ilahi atau Nur Allah itu betul-betul nyata dia Bapak Ibu. Ya. Ketika Nur Ilahi atau Nur Tuhan itu betul-betul nyata, nyata pada sekalian alam, nyata pada sekalian batang tubuh dan ruh, maka ketika itulah namanya Nur Ilahi itu berganti nama dengan Nur Muhammad. Berganti nama dengan Nur Muhammad. Makanya Nur Muhammad itu tempat nyatanya menyaksikan namanya Allah. Itu yang Allah maksud tadi. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ciptakan Muhammad itu supaya Muhammad betul-betul mengenal akan diriku, bahwa akulah yang wujud pada dirinya. Maka sejak mula jadinya Nur Muhammad ini tidak pernah berpisah cerai dengan Tuhannya. Nur Muhammad dengan Allah ini betul-betul tunggal, betul-betul ahad, betul-betul wahid. Tidak pernah berpisah cerai. Siapa sebenarnya Nur Muhammad? Nur Muhammad inilah disebut namanya Ainullah. Nur Muhammad ini disebut namanya Ainullah.
nyatanya Allah. Atau Nur Muhammad itu sebut namanya tajallinya Allah. Tajalli Allah. Atau Nur Muhammad itu disebut namanya kenyataan Allah. Atau Nur Muhammad itu disebut namanya cermin Allah. Atau Nur Muhammad itu disebut namanya manifestasi Tuhan itu sendiri. Cermin Allah, kenyataan Allah, bayang-bayang Allah. Itu dengan Allahnya tuh esa. Dengan dirinya tuh satu, dengan dirinya tunggal, nggak pernah berpisah cerai. Sekarang yang namanya Nur Muhammad, kenyataan Allah atau tajalli Allah itu, inilah nyata sempurnanya pada diri Bapak Ibu ini. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya Ainullah. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya bayang-bayang Allah. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya cermin Allah. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya kenyataan Allah. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya dengan Muhammad. Maka Muhammad dengan Allah tunggal esa, tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Itu mesti dipahami. Ini yang diri kita sebenarnya. Karena ini adalah nyatanya kesempurnaan memandang diri Tuhan. Maka kesempurnaan memandang diri Tuhan pada Muhammad itu, ini yang disebut namanya dengan insan. Baru disebut namanya insan Bapak Ibu. Siapa insan? Insan itu yang disebut namanya rahasia Allah. Insan itu disebut namanya dengan rahasia Allah. Kenapa insan dikatakan rahasia Allah? Karena insan itu tempat memandang zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Karena insan ini tempat memandang zat, memandang sifat, memandang asma, dan memandang af'al Allah, maka disitulah dirinya disebut sebagai rahasia Allah. Ya, rahasia Allah itu pada insan itu karena nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'alnya Allah. Maka orang yang tidak mampu memandang nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah pada diri insan, insan itu diri Bapak Ibu, karena manusia ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa sebenarnya. Contoh Bapak Ibu, ini Ustaz contohkan. Kaca. Kaca ini bertajalli. Ya, berganti bentuk dia. Kaca ini berganti bentuk dan rupa jadi gelas. Yang kedua menjadi piring. Kebanyakan kita Bapak Ibu tidak mampu memandang kaca pada gelas dan piring, ya, karena kaca itu sudah berbentuk, sudah berupa gelas dan piring. Di situ manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu memandang gelas, lupa Bapak Ibu tuh memandang kaca. Padahal gelas itulah yang kaca. Ketika Bapak Ibu memandang piring, lupa Bapak Ibu memandang kaca. Sebenarnya piring itulah yang kaca. Tapi kenapa tertipu? Tidak mampu memandang kaca pada gelas dan piring. Karena kaca itu sudah berganti bentuk dan rupa dia. Menjadi gelas dan menjadi piring. Di situ manusia itu selalu tertipu. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana jalannya? Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu betul-betul memandang kaca ini terang dan nyata pada gelas dan piring? Bagaimana caranya Bapak Ibu?
Diapakan? Iya. Supaya Bapak Ibu bisa memandang kaca pada gelas dan piring senyata-nyatanya, seterang-terangnya, maka jalan satu-satunya hancurkanlah sehancur-hancurnya gelas dan piring itu ketika itu nyatalah kaca itu. Kenapa? Karena gelas itu dan piring tidak ada lagi bentuk dan rupanya. Ketika bentuk piring telah hancur, bentuk kaca gelas telah hancur, maka disitulah nyatanya kaca itu. Contohnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu keluar dari sini, ya, kena kaki Bapak Ibu dengan kaca. Tahukah Bapak Ibu kaca apa yang masuk kepada kaki tadi itu? Kaca piring atau kaca gelas? Tidak. Kenapa tak tahu? Karena dia tidak ada bentuk dan karena tidak ada bentuk dan rupanya. Jadi kita tidak tahu apakah itu kaca piring atau kaca gelas, tidak tahu kita. Makanya manusia ini selalu tertipu tadi, karena selalu memandang bentuk dan rupa. Pada saat bentuk dan rupa itu telah hancur, maka ketika itulah kita bisa memandang kaca itu sebenarnya. Jadi dihancurkan gelas dan piring itu sehancur-hancurnya, maka barulah kelihatan kaca itu. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Nah, lihat. Kenapa manusia tak mampu memandang akan kewujudan Allah? Padahal Allah itu nyata. Buktinya Allah itu nyata. Tidak ada satupun alam, tidak ada satupun makhluk yang mampu menghijab dan mendindingi akan kezahiran dan kewujudan Allah. Karena Allah itu nyata dari segala yang wujud. Allah itu nyata dari segala yang nyata. Kalau Allah itu nyata dari segala yang wujud dan nyata dari segala yang nyata, maka tidak ada satupun segala yang wujud dan yang nyata mampu menghijab dan melindungi akan nyatanya Tuhan itu. Namun kenapa manusia tak mampu memandang dan menyaksikan akan kewujudan Tuhan? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Sekarang bagaimana jalannya? Bagaimana cara Bapak Ibu itu bisa memandang Allah secara nyata dan terang? Untuk memandang Allah secara nyata dan terang, maka fanakan atau hapuskanlah wujud dan sifat kita ini sehapus-hapusnya. Ketika itu barulah nyata wujud dan sifat Allah itu secara nyata dan terang. Kalaulah diri kita, wujud kita, sifat kita belum hapus, maka selama itu pula lah namanya wujud dan sifat Allah tak mampu kita memandangnya. Selama hayat pula lah kita tidak akan pernah mampu menyaksikan akan Tuhan itu. Jadi kalau kaca namanya dihancurkan, kalau pada diri namanya dihapuskan atau difanakan. Ya, kalau pada kain namanya diapakan? Dirobek, nggak tepat bahasanya. Kita lihat sebelum kita masuk ke situ, ya sebelum Ustaz mengarahkan kepada contoh yang sebenarnya Allah tadi. Pak Haji bisa nak memandang kapas itu pada baju Ustaz nih, termasuk pada baju Pak Haji. Kalau Pak Haji bisa memandang kapas pada baju itu, bagaimana jalannya Pak Haji? Diapakan baju itu? Nih baju. Contoh aja nih Ustaz, kurang pandai pula buat bajunya. Ini enggak baju ya. Enggak dia papakan. Dipahami bahwa baju itu berasal dari kapas. Itu ucapan Pak Haji, ini kan contoh yang sebenarnya. Tapi Pak Haji bisa memandang kapas pada baju. Bagaimana caranya? Dipahami. Ibu-ibu bisa enggak? Ibu-ibu yang tegang yang biasa buat baju? Bisa enggak ibu-ibu memandang kapas pada baju tuh? Digunting. Habis digunting diapakan? Oh iya, lihat bahasa yang tepat begini. Nah, lihat. Ini kan baju Bapak Ibu. Ini baju.
Ustaz mengarahkan bagaimana Bapak Ibu bisa memandang kapas pada baju itu. Ini baju ini kan, lihat baju masing-masing. Nah, kalau payah nengok baju masing-masing, tengok sini bajunya. Untuk memandang kapas pada baju, langkah pertama, buka jahitan yang ada pada baju itu. Dibuka jahitannya. Bukan digunting, bukan dihancurkan. Kalau dihancurkan, tepatnya bahasanya untuk gelas. Pada baju, buka jahitannya. Ketika sudah dibuka jahitan yang pada baju, maka bentangkan nampak kain. Baru nampak kain. Setelah nampak kain, lalu kain itu diapakan? Diapakan kain itu Bapak Ibu? Dikoyak nak juga nampak nanti tuh. Apa yang urai? Ditarik benangnya. Ya, ditanggalkan namanya jalinannya. Ya. Apa jalinan itu? Apa namanya istilahnya tuh? Tanggalkan namanya tenunannya, atau tepat bahasanya tanggalkan tenunannya. Ya, ketika telah ditanggalkan tenunannya, maka barulah nampak nampak benang. Setelah nampak benang, lalu benang itu diapakan? Baru diurai benangnya. Tanggalkan jalinannya. Ketika benang itu telah diurai, telah ditanggalkan jalinannya, maka ketika itu baru nampak kapas. Makanya manusia selalu tertipu memandang bentuk benang, bentuk kain, dan bentuk baju. Ketika dia beli baju, lupa dia memandang kapas. Ketika dia beli kain, lupa dia memandang kapas. Ketika dia beli benang, lupa juga dia memandang kapas. Sebenarnya baju, kain, dan benang itulah sebenarnya kapas itu sendiri. Kalaulah memang baju, kain, benang adalah kapas, kenapa kebanyakan manusia tidak mampu memandang kapas pada benang, kain, dan baju? Itu karena tertipu memandang bentuk dan rupa. Bagaimana cara kita memandang Allah? Pada diri sendiri. Kalau memang Allah itu nyata, kalaulah memang Allah itu wujud, kalaulah memang Allah itu yang wahdatul wujud, dirinya cuma yang ada, dirinya cuma yang tunggal. Tapi kenapa manusia banyak tidak mampu memandang ketunggalan Allah itu pada dirinya? Karena dia selalu tertipu dengan bentuk dan rupa dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Cara untuk memandang nyatanya Allah pada diri, diapakan diri Bapak Ibu ini? Dikupas Pak? Dibuka jalinannya? Dihancurkan? Maka jalannya, bahasanya itu Bapak Ibu, fanakan atau hapuskan. Fanakan atau hapuskan diri Bapak Ibu itu. Kalaulah diri Bapak Ibu telah difanakan dan dihapuskan, yang mananya yang difanakan, yang mananya yang dihapuskan pada diri Bapak Ibu itu? Yang difanakan atau yang dihapuskan dari diri Bapak Ibu itu adalah wujud dan sifatnya Bapak Ibu itu. Ini mesti dihapuskan, ini mesti dilepaskan wujud keakuan diri itu. Ini yang dikatakan oleh Allah itu. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila wujud dan sifatmu masih melekat pada dirimu, wujud dan sifatmu masih ada pada dirimu, maka selama itu kamu tak akan mengenal akan wujud dan sifat aku. Karena akulah yang wujud, akulah yang bersifat, kata Tuhan. Selagi kamu masih berwujud, selagi kamu masih bersifat, maka selama itu pula lah kamu tidak akan pernah mengenal akan aku itu. Selama itu pula kamu tidak akan pernah bisa menyaksikan akan aku. Karena wujud dan sifatmu itu masih ada di dalam keakuan dirimu. Supaya lepasnya wujud
dan sifat keakuan dirimu yang ada pada dirimu. Keluarkanlah wujud dan sifatmu itu dari dirimu. Maka ketika itu nyatalah wujud dan sifat aku yang nyata pada wujud dan sifat dirimu sendiri. Sebenarnya engkau itu tidak wujud dan sebenarnya engkau itu juga tidak bersifat. Yang wujud dan yang bersifat itu adalah aku, kata Allah. Kita lihat wujud dan sifat kita. Ya, maksudnya wujud itu artinya ada. Nah, sifat itu melihat, kemudian mendengar, kemudian berkata, kemudian mengetahui, kemudian kuasa, kemudian kehendak, kemudian hidup. Lihat cara kita melepaskan ya Bapak Ibu. Lepaskanlah wujudmu pada dirimu sendiri. Jangan kamu merasa dirimu yang ada. Ketika dirimu tidak lagi merasa dirimu yang ada, dirimu yang wujud, maka ketika itulah barulah terlihat olehmu yang wujud itu hanya Allah. Kalaulah wujudmu telah lepas, wujudmu telah hapus, wujudmu telah fana, tidak lagi dirimu yang merasa dirimu yang wujud, tidak lagi dirimu yang merasa dirimu yang ada. Ketika itu yang wujud dan yang ada pada dirimu itu tiada lain adalah wujudnya Allah. Itu dulu pertama. Yang kedua, kalaulah wujudmu telah lepas, dirimu tidak ada, maka ketika itulah sebenarnya yang melihat itu bukanlah dirimu, yang melihat itu adalah Allah. Kalaulah wujudmu telah lepas, sifatmu telah lepas, maka disitulah kamu bisa paham dan mengerti yang mendengar itu Allah. Yang berkata itu hanya Allah. Yang mengetahui itu adalah Allah. Yang berkuasa adalah Allah. Yang berkehendak adalah Allah. Dan yang hidup itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Ketika Allah itu cuma yang wujud, Allah yang mendengar, Allah yang berkata, Allah yang mengetahui, Allah yang berkuasa, berkehendak dan hidup, pada saat itulah diri Bapak Ibu itu sudah tunggal bersama Allah. Ketika itulah diri Bapak Ibu itu telah nyatu dengan Allah. Ketika itulah diri Bapak Ibu telah muwahhid dengan Allah. Tidak ada lagi diri Bapak Ibu di sana. Tidak ada lagi Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang ada. Kita merasa diri kita ada karena kita belum mengenal akan rahasia diri kita yang sebenarnya. Tapi ketika kita telah mengenal akan rahasia diri kita bahwa diri kita itu tidak ada, ketika itulah sejak mula jadinya diri kita itu tidak pernah ada sama sekali. Itulah yang tunggal, itu hanya Allah semata-mata. Kalau Allah yang tunggal, Allah cuma yang wujud, maka siapa sebenarnya rahasia diri Bapak Ibu? Rahasia sebenarnya diri Bapak Ibu, itulah nyatanya diri Tuhan. Itulah nyatanya diri Allah. Tak ada diri siapa-siapa. Udah terang namanya Bapak Ibu. Telah nyata tuh Bapak Ibu. Allah itu senyata-nyatanya terpandang dan terlihat pada diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu, akan tetapi nyatanya diri Allah. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.